Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah, berarti baik semua ya. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu tentang makanan halal dan haram. Jadi di sini Ibu punya media. Ibu akan memegang 3 judul. Jadi kalian menyebutkan materinya. Oke anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi Ibu bagiin ya. Silakan ketua kelas tolong dibagiin ke teman-temannya. Baik, untuk judul yang pertama yaitu tentang makanan halal dan haram. Siapa nih yang dapat pengertian dari makanan halal dan haram? Yang pertama yaitu pengertian halal. Siapa yang dapat? Saya, Bu. Ini, Bu, pengertian halal. Ya, silakan dibacakan Juwita. Kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu halal yang artinya disahkan, diizinkan, dan dibolehkan. Halal dibagi menjadi dua, yaitu satu halal zatnya, dua halal cara memperolehnya. Terima kasih Juwita. Ya, Bu. Baik, itu tadi adalah pengertian halal, yaitu sesuatu yang disahkan atau diizinkan dan dibolehkan. Nah, halal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu halal zatnya dan yang kedua halal cara memperolehnya. Jadi anak-anak ibu tahu nggak nih makanan yang halal itu zatnya gimana dan cara memperolehnya itu gimana? Tidak tahu, Bu. Oke, ibu jelasin ya. Halal zatnya itu adalah makanannya itu halal dan menurut Al-Quran dan hadis itu tidak haram. Seperti nih, makanan yang halal itu seperti makanan kita sehari-hari yang memang benar-benar halal, dan haram itu seperti bangkai dan sebagainya. Nah, cara memperolehnya itu adalah dengan cara yang halal juga. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu tidak dari perbuatan kita seperti maling dan sebagainya. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Selanjutnya yaitu pengertian dari haram. Siapa yang dapat pengertian dari haram? Saya, Bu. Ya, silahkan Paradita Jannah untuk dibacakan. Bu. Ya, silahkan dibacakan Paradita. Oke, pengertian haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Nah, itu tadi adalah pengertian haram yang telah dibacakan oleh Paradita Jannah. Haram ini sendiri seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu bagaimana kita cara memperolehnya dan bagaimana zatnya. Oke, anak-anak dapat dipahami? Bisa, Bu. Judul yang kedua yaitu tentang makanan yang dihalalkan. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih dan kalian juga sudah membaca apa itu pengertian dari halal dan haram. Selanjutnya siapa nih yang dapat pengertian dari makanan halal? Saya, Bu. Ya, Tini, silakan dibacakan. Silakan Tini ditunjukkan. Ya benar, silakan dibacakan Tini. Pengertian makanan yang dihalalkan adalah makanan yang diperoleh untuk dimakan orang yang beriman dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Terima kasih Tini. Oke, terima kasih Tini. Jadi pengertian dari makanan yang dihalalkan seperti yang dibacakan oleh teman kita tadi, yaitu makanan yang diperolehkan untuk dimakan oleh orang yang beriman dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Nah, jadi di sini kita sebagai orang yang beriman tentunya itu akan memakan makanan yang halal karena itu juga bermanfaat untuk tubuh kita, dan apa yang kita makan itu juga
hendaknya juga bergizi, baik, dan sebagainya. Cara memperolehnya juga tidak dari cara yang haram. Seperti mungkin maling, merampok, itu kan cara mendapatkan uangnya itu dari yang haram, ataupun kita langsung mengambil makanan orang lain sehingga kita makan tanpa memberitahu mereka dulu. Nah, itu jadi makanannya juga haram karena kita memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Nah, jadi siapa nih yang dapat ciri-ciri makanan yang dihalalkan? Saya, Bu. Ya, kamu. Vina, silakan dibacakan. Vina, silakan tunjukkan. Ini, Bu. Ya, benar. Silakan dibacakan Vina. Ciri-ciri makanan yang dihalalkan. Baik, bergizi, tidak mengandung penyakit. Yang kedua yaitu bermanfaat bagi tubuh. Yang ketiga tidak kotor, tidak basi, dan tidak najis. Yang selanjutnya tidak menjijikkan dan tidak mencemar dengan barang yang haram, tidak memabukkan dan tidak merusak akal, tidak merusak organ tubuh, dan yang terakhir diperoleh dengan cara yang halal. Terima kasih Vina. Jadi yang dibacakan Vina tadi adalah ciri-ciri makanan yang halal. Bagaimana sih ciri-ciri dari makanan yang halal ini? Yang pertama yaitu baik, bergizi, dan tidak mengandung penyakit. Jadi makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang baik dan bergizi dan juga tidak mengandung penyakit ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua yaitu bermanfaat bagi tubuh. Jadi makanan yang kita konsumsi itu harus bermanfaat untuk kita, yang bisa membuat kita lebih semangat karena kita telah makan makanan tersebut sehingga bermanfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu tidak kotor, tidak basi, dan tidak najis. Nah, jadi di sini makanannya itu yang kita konsumsi tentunya saja harus tidak kotor, karena makanan yang kotor itu bisa menjadi sarang penyakit. Selanjutnya juga tidak basi dan juga selanjutnya tidak najis. Jadi makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang bersih. Selanjutnya yaitu tidak menjijikkan dan tidak tercemar dengan barang yang haram. Seperti misalnya nih kita makan nasi, tapi dari tempat yang kita tahu tempat itu adalah tempat yang kotor. Jadi dia bisa menjijikkan, terlihat menjijikkan sehingga tidak layak untuk kita konsumsi. Yang selanjutnya itu tidak memabukkan dan tidak merusak akal. Nah, makanan dan minuman ini lebih seperti minuman, seperti khamar, itu kan memabukkan. Jadi tidak boleh anak-anak itu menjadi minuman yang haram, makanan atau minuman yang haram. Selanjutnya yaitu tidak merusakkan organ tubuh. Kan banyak tuh seperti daging-daging yang haram menurut Al-Quran dan hadis, dan itu bisa merusak organ tubuh kita. Selanjutnya yaitu diperoleh dengan cara yang halal. Nah, jadi bagaimana cara memperoleh makanan tersebut, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Oke, selanjutnya kita bahas masalah makanan yang diharamkan. Siapa nih yang dapat pengertian dari makanan haram? Saya, Bu. Ya, silakan Angel, dibacakan. Baiklah, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh orang yang beriman. Ya, benar sekali dengan yang dibacakan oleh Angel tadi, yaitu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh orang yang beriman. Tahu nggak nih kenapa begitu? Nggak tahu, Nggak Bu. tahu, Bu. Nah, karena kita sebagai orang yang beriman itu hendaknya makan dari makanan yang halal, atau cara mengkonsumsinya juga halal. Cara memperolehnya pun harus halal. Karena yang diharamkan ini itu ada di Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh untuk kita konsumsi. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ya. Oke, selanjutnya yaitu di makanan yang diharamkan itu ada ciri-ciri atau ada yang memang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, dan bagaimana cara memperolehnya. Siapa nih yang dapat? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Silakan dibacakan Sinta. Makanan yang haram dimakan disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu haram karena memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu haram karena memperolehnya tidak sah atau tidak halal. Ya, terima kasih Sinta. Ya, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Sinta tadi. Makanan itu ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, jadi pada Al-Quran
pada Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, "Dan makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu." Nah, jadi kita harus memakan makanan yang halal dan yang baik yang sudah Allah rezekikan kepada kita. Dan bagaimana cara memperolehnya itu juga ada di Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara memperoleh makanan yang halal tanpa harus kita memakan makanan yang haram untuk bertahan hidup. Terima kasih anak-anak sudah membacakan materi yang Ibu berikan tadi dan semoga kalian bisa mengerti. Jadi silakan keluarkan buku latihan kalian. Ya, Bu. Silakan catat tugasnya ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Yang pertama yaitu tolong berikan contoh makanan halal dan haram. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Yang kedua yaitu tolong berikan contoh bagaimana cara memperoleh makanan halal dan haram. Sudah anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Tolong dibacakan yang pertama. Silakan Sinta. Tolong berikan contoh makanan halal dan haram. Ya, benar. Minggu depan semuanya harus selesai. Dikumpulkan tugasnya, oke? Ya, Ya, Bu. Bu. Kita sudah habis. Ada guru lain lagi yang mau masuk. Jadi Ibu permisi dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.